Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Akal Founder. Kehidupan tidak lepas dari impian dan cita-cita. Bagaimana kita bisa menggapai impian dan cita-cita? Untuk menggapai cita-cita, perlu mental yang kuat tahan banting. Untuk menguatkan mental, tidak lepas dari kegiatan yang menimbulkan kebahagiaan. Buatlah dirimu menjadi bahagia, sehingga dirimu percaya diri yang tinggi. Seringlah berinteraksi kepada keluarga atau pasanganmu. Hanya pasanganmu dan keluargamu yang bisa menambah semangatmu membara. Kerja keras peranan memicu kesuksesan impianmu dan cita-citamu. Berinteraksi langsung terhadap alam, membuat energi positif dan semangat jiwa, maka alam bawah sadar muncul berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembudidaya ikan lele. Kali ini saya mengajak untuk teman-teman pembudidaya ikan lele cegah kegagalan dalam berbudidaya ikan lele, khususnya di kolam terpal. Kolam terpal bisa lebih untung. Ikan lele menjadi salah satu ikan yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Buktinya teman-teman dapat melihat di pinggiran jalan raya pasti banyak yang menjual pecel ikan lele. Artinya penjualan ikan lele tidak sulit dan punya pangsa pasar yang besar, dan teman-teman hanya perlu mengusahakan agar berbudidayanya sukses, menghasilkan ikan lele dengan kualitas yang tinggi. Jika ingin berbudidaya ikan lele, ada banyak cara yang dapat teman-teman gunakan. Salah satunya yaitu budidaya ikan lele di kolam terpal. Pasalnya, ternak ikan lele kolam terpal punya banyak keunggulan. Sayangnya, banyak orang mengira budidaya ikan lele di kolam terpal berisiko. Namun, jika teman-teman melakukan beberapa hal, berbudidaya ikan lele di kolam terpal pasti sukses dan lebih untung. Yuk simak terus video, jangan di skip ya teman-teman. Saat ini mulai banyak orang yang budidaya ikan lele di dalam terpal. Pasalnya, budidaya ikan lele pada kolam terpal memiliki kelebihan tersendiri. Sebelumnya, masuk kelebihan budidaya ikan lele pada kolam terpal. Pasar yang luas. Yang kedua adalah perawatannya yang sangat mudah. Yang ketiga adalah tahan penyakit. Yang keempat adalah ikan lele tidak beraroma tanah. Yang kelima, kolam terpal lele minim air. Yang keenam, kolam terpal ikan lele jarang ditemui penyakit. Dan kemudian yang kita ulas yang pertama tadi, pangsa pasar yang luas. Ikan lele sangat populer di kalangan masyarakat karena rasanya yang nikmat. Di Indonesia, banyak makanan olahan lele yang sering dijual seperti pecel lele, sambal lele, dan lele bakar. Banyaknya konsumsi ikan lele ini akan berbanding lurus terhadap permintaannya. Oleh karena itu, teman-teman pembudidaya ikan lele tidak akan kesulitan menemukan pangsa pasar. Yang kedua, untuk perawatannya yang lebih mudah. Ikan lele memiliki perawatan yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan ikan lainnya.
Hal ini dikarenakan ikan lele memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Berbagai jenis kolam dapat teman-teman gunakan untuk berternak ikan lele seperti di kolam terpal. Yang ketiga, tahan penyakit. Ikan lele dikenal karena memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan penyakit. Hal ini dikarenakan ikan lele memiliki kekebalan tubuh yang baik karena dilindungi lendir pada bagian tubuhnya. Nah, teman-teman akan jarang melihat ikan lele yang mati akibat serangan penyakit. Nah, budidaya ikan lele dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis kolam seperti kolam semen, kolam tanah, dan kolam terpal. Namun di antara ketiganya, kolam terpal memiliki kelebihan khusus. Ikan lele tidak beraroma tanah. Berbeda dengan budidaya pada kolam tanah, ternak lele di dalam kolam terpal tidak beraroma tanah. Berbeda dengan penggunaan kolam tanah yang berlumpur sehingga hasil ikan akan berbau tanah. Hal ini akan lebih disukai oleh para konsumen ikan lele. Yang kemudian kolam terpal lebih minim airnya. Ternak lele dalam kolam terpal dapat menghemat pemakaian air untuk kolam ikan lele. Berbeda dengan kolam tanah yang dapat menyerap air, sehingga teman-teman perlu mengisi air dalam jumlah yang banyak. Maka budidaya ikan lele di kolam terpal ini tidak boros. Nah, kemudian kolam terpal, ya, yang keenam, kolam terpal ikan lele jarang ditemui penyakit. Penyakit merupakan momok yang menakutkan bagi para pembudidaya ikan lele. Untungnya budidaya ikan lele di kolam terpal jarang terserang penyakit. Bahkan hama yang menyerang ikan lele jarang ditemui di kolam terpal. Nah, cara berternak ikan lele di terpal, ya, yang pertama ya, persiapkan kolam, ya. Kemudian cara budidaya ikan lele di dalam terpal, yang pertama yaitu mempersiapkan kolam terpal. Teman-teman harus mencari lahan kosong yang cukup untuk membuat kolam terpal. Selanjutnya, teman-teman dapat memulai pembuatan kolam terpal. Di sini kita dapat memilih bentuk kolam terpal berbentuk persegi, panjang, ataupun lingkaran. Pastikan tanah teman-teman untuk dijadikan kolam terpal rata dan tidak tajam, ya, untuk menghindari kebocoran. Pemilihan bibit ikan lele itu menjadi peran utama juga. Bibit ikan lele terbaik merupakan kunci sukses dalam budidaya ikan lele. Jadi tahap ini jangan sampai teman-teman lewatkan. Nah, berikut beberapa cara kriteria bibit lele yang unggul. Yang pertama yang perlu diketahui teman-teman ya, tidak cacat, tidak luka, dan tidak berwarna, warnanya cerah dan tidak suram. Yang kedua, aktif bergerak dan tidak bergerombol di pojok kolam. Nah, ukuran bibit lele seragam agar tidak menjadi kompetisi makanan. Pilihlah ikan lele dari perkawinan inbreeding yang jauh kerabatannya. Penjual bibit memiliki sertifikat atau yang disebut cara pembenihan ikan yang baik. Yang ketiga adalah setelah itu manajemen kualitas air. Pastikan kolam terpal ikan lele tetap bersih dengan rutin melakukan pergantian air. Nah, teman-teman dapat mengganti air 1 kali pada bulan pertama dan kedua. Sedangkan pada bulan ketiga dapat melakukan pergantian air 2 kali seminggu karena ikan lele semakin besar dan padat. Teman-teman dapat mengganti air kolam hingga tersisa 30% dari volume awal. Selanjutnya isi air kembali hingga 100%. Pergantian ini air juga harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar suhu di lingkungan tidak terlalu panas. Yang keempat adalah pemberian pakan. Pemberian pakan menjadi kunci kesuksesan dalam budidaya ikan lele. Teman-teman harus memberikan ikan lele pakan yang bernutrisi tinggi dan seimbang. Jika ingin tahu pakan terbaik ikan lele supaya lebih cepat, bisa tuliskan di kolom komentar. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan bobot ikan lele. Beri pakan lele ya dengan jumlah 3-4% dari bobotnya. Teman-teman dapat memberikan pakan 3 kali sehari pada pukul 7 ya pagi, pukul 5 sore, dan pukul 10 malam ya.
Nah, ada 3 tips pemeliharaan ikan lele di kolam terpal agar tidak gagal. Nah, berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, perhatikan kebutuhan oksigen. Oksigen merupakan faktor terpenting terhadap kesuksesan dalam budidaya ikan lele. Ya, jika kandungan oksigen terpenuhi, maka ikan lele dapat cepat besar dan tahan penyakit. Teman-teman dapat menambahkan blower, aerator, atau sirkulasi air untuk meningkatkan kandungan oksigen pada kolam. Dengan demikian, kandungan oksigen dalam air kolam ikan lele akan terpenuhi. Yang kedua, padat tebar. Padat tebar dapat menentukan kesuksesan dalam budidaya ikan lele. Nah, padat tebar yang tinggi tentunya akan meningkatkan jumlah ikan lele yang dapat dipanen. Namun, teman-teman perlu menyadari risiko budidaya ikan lele dengan padat tebar. Nah, padat tebar yang tinggi dapat menurunkan kualitas dan kandungan oksigen dari air kolam. Hal ini cukup berbahaya karena kolam kotor dapat menjadi sarang dari penyakit. Teman-teman harus mengetahui padat tebar yang tepat untuk budidaya ikan lele. Ukuran benih seragam. Yang dimaksud dengan ukuran benih seragam, ya, untuk teman-teman budidaya ikan lele, pilihlah benih yang memiliki ukuran seragam. Jika ukuran benih tidak seragam, maka ikan akan lebih besar, akan mengonsumsi pakan lebih banyak, sehingga ikan yang lebih kecil tidak kebagian pakan. Nah, setelah semuanya itu berjalan, kita lari ke arah panen. Nah, cara panen budidaya lele di kolam itu sangat mudah, terutama di kolam terpal. Nah, ikan lele dapat dipanen ya jika umurnya itu mencapai 130 hari atau beratnya 200 sampai 250 gram dengan panjang 15 cm sampai 20 cm. Nah, teman-teman dapat menyortir beberapa ikan untuk dipanen atau memilih untuk panen semua ikan dalam kolam. Jika ingin menyortir, teman-teman dapat memilih ikan ya sampelnya di 7 sampai 8 ekor sesuai kebutuhan pasar. Maksudnya di sini 7 sampai 8 ekor itu 1 kilo isi 8 sampai 7. Nah, sedangkan ikan lele yang masih kecil ini dapat dipelihara kembali. Maksudnya lebih dari 8 itu dibesarkan lagi, dibuat isi 7 8. Nah, jika ingin memanen semuanya sekaligus, surutkan air kolam sehingga ikan lele akan berkumpul di kolam titik koordinat kumpul ikan. Kemudian tangkap ikan dengan menggunakan jaring atau serok dalam kolam. Nah, selanjutnya pindahkan ikan lele dalam wadah yang berisi air sehingga ikan lele siap dijual dan dipasarkan. Nah, teman-teman perhatikan agar hati-hati saat proses pemanenan. Hal ini dilakukan agar ikan lele teman-teman tidak cacat dan tidak luka waktu proses pemanenan. Oke, jadi yang bisa kita sampaikan ya, yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semakin bersemangat untuk berbudidaya ikan lelenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.